Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma ya والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. أيها الأحباب أعزائي بالله, mari kita lanjutkan rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini dengan thalabul ilm. Alhamdulillah, Allah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan tambahan ilmu bermanfaat. Seperti biasa kita lanjutkan dari kitab yang biasa diajikan pada malam Sabtu di Majlis Taklim Jatman Pondok Jaya, yaitu kitab Nasihatul Ibad karya Syekh Nawal dan santri betulan biasanya bawa kitabnya. Kitabnya silakan dibuka. Yang nggak bawa kitab ya, paling nggak buka kitab bukunya atau pulpen. Yang nggak bawa pulpen nggak bawa kertas ya, buka mata dan telinganya. Biasa paling kampung yang beli jangan tidur gitu aja.
Kita Jakarta. Banget kan gitu. Udah. Kita buka halaman 23. Halaman 23, insya Allah catatannya sama. Coba yang mengalami tidak. Halaman 23 pada paragraf yang kedua dari atas. Wal maqalatu sabi'ata asyara. ila hadrati mu'allifah شوق الله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Edisi spesial malam hari ini ngajinya sambil merokok, ya nggak tidur. Jadwal biasa ada di ruang ngaji gitu. Sudah ketemu Pak RT oleh. Siap. Biasanya bawa kita kan. Nanti nyaman. Pola yang baru. 17 sampai atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi bahri ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafa'ati wa karamati wa barakati fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sabi'ata asyrata qila tuba ay al khairul kathiru liman kana aqluhu amiran bi ayyaqtadiya bi muradi aqlihil kamili wa hawahu ay mailanu nafsihi ila ma la tashtahihi min ghairi da'iyati syar'i asira ay mamnu'an min dhalika wa wailun ay halakun syadidun liman kana hawahu amiran bi an arsalaha ila mushtahiyatiha wa aqluhu asiran ay mamnu'an min nahwi tafakkuri fi ni'amillahi ta'ala wa fi 'azamatihi ta'ala. Wal maqalatu sabi'ata asyrata, dan adapun maqalah, adapun nasihat as-sabi'ata asyrata yang ke-17 dari kitab Masaih Adibat ini. Qila dikatakan, artinya ada maqalah. Kalau kalimat qila berarti ada maqalah yang dilontarkan oleh ulama. Di sini nggak disebutkan ulamanya, tapi kalau kita buka kitab itu, kita buka aja pokoknya kan. Nanti ketemu ternyata maqalah ini dalam beberapa literasi klasik saya jumpai adalah milik atau diungkapkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini gurunya Imam Malik bin Anas, madhab Maliki. Nah, kalau Malik bin Anas saja sudah hebat, ya gurunya bayanglah. Jadi qila dikatakan, yang mengatakan adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Apa yang beliau katakan? Tuba, sungguh beruntung. Tuba, sungguh beruntung. Ay maksudnya al khairul kathiru, beruntung pada atau dengan kebaikan yang melimpah. Al khairu, kebaikan, al kathiru yang banyak atau melimpah. Bagi siapa kebaikan itu akan melimpah? Liman, bagi orang. Liman, bagi orang. Karena yang ada siapa man, siapa orang. Karena yang ada apa itu aqluhu, akalnya orang, akalnya man. Amiron, sebagai pemimpin. Amiron, sebagai pemandu. Amiron, sebagai pembimbing. Amiron, sebagai pengarah. Maksudnya mengarahkan apa? Bi ayaqtadiya,
dengan sekiranya mengikuti siapa man, jadi mengikuti bimbingan akal tadi. Bi ayaqtadiya, dengan sekiranya mengikuti siapa man, mengikuti apa? Bi muradi aqlihi, dengan kehendak akalnya. Jadi yang diikuti adalah arahan daripada akal sehatnya. Al-kamili, yang sempurna, akal yang sempurna. Nanti kita bedah malam itu. Oh, berarti ada akal yang nggak sempurna. Ada orang yang akalnya seperempat. Kan ada makanya. Akalnya setengah. Oh, berarti yang akalnya sempurna. Nanti kita bahas. Batasan orang yang akalnya sempurna yang sempurna. Wahawahu. Yang pertama, orang yang bahagia yang akan mendapatkan kebaikan melimpah adalah satu, orang yang mengikuti kehendak akalnya. Yang kedua adalah wahawahu, dan menjadikan hawanya, artinya dorongan nafsunya. Jadi kalimat hawa itu dipakai sebagai the power of nafsu. Energi yang mendorong nafsu bekerja itu namanya hawa. Maka ada istilah hawa nafsu, dorongan nafsu. Jadi nafsu itu sebagai sebuah instrumen, generatornya, dieselnya, mesinnya itu namanya hawa. Yang menggerakkan nafsu itu namanya hawa nafsu, dorongan nafsu. Ayat maksudnya mailanu nafsihi, kecenderungan nafsunya. Mailanu nafsi, kecenderungan nafsunya itu ya hawa. Pada apa? Ilama, pada sesuatu la tashtahihi, la tashtahi, yang tidak menghendaki. Apa itu nafsuhi? Pada sesuatu tadi min ghairi ta'iyati syar'i, tanpa dorongan syariat. Jadi nafsu itu selalu bekerja di luar koridor syariat, itu nafsu. Kalau akal itu bekerja, nanti berbeda. Akal akan bekerja sesuai dengan bimbingan syariat. Tapi kalau nafsu kebalikannya, dia akan bekerja di luar track koridor ketentuan syariat. Itu nafsu, itu sudah sifat melekat. Nah, orang yang menjadikan hawa nafsu ini asiron, tawanan, artinya hawa nafsunya dipenjara, ditawan, dikerangkeng, dikarantina. Maksudnya apa? Dikerangkeng itu mamnu'an, menjadi terhalang, tertutup. Min dzalika, dari yang demikian itu, dari pekerjaan nafsu yang akan selalu mendorong manusia pada keburukan. Jadi bisa tidak nafsu kita dikerangkeng sedemikian rupa agar tidak mendorong kita kepada keburukan. Nah, orang yang mampu menjadikan akal sebagai pemimpin, kemudian nafsunya ditekan sedemikian rupa, maka jaminan dari Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Satu. Hal terbalik adalah, ini hukum kebalikannya, wa wailun, dan sungguh celaka. Kalimat wail itu maknanya celaka, halakun syadidun, kerusakan yang teramat sangat. Jadi gambaran kerusakan teramat sangat itu dengan sebutan wail kalau dalam bahasa Arab. Makanya di dalam salah satu nama neraka itu wail, neraka wail. Berarti neraka yang paling hancur-hancuran gitu. Nauzubillah ya. Wail. Dan maka disebut wail. Bisa jadi masuk neraka wail itu orang yang mana sih akan celaka tadi? Liman, bagi orang, karena yang ada apa itu hawa nafsunya orang, amiron, sebagai pemandu. Jadi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pembimbing, pemandu, pengarah, penggerak. Maksudnya apa menggerakkan tadi? Bi'an arsalaha, dengan sekiranya membiarkan siapa orang pada nafsu tadi, ila, kepada mustahiyatiyah, keinginan nafsu tadi. Jadi nafsunya itu dibiarkan ngikutin apa, pengen makan, madam semadam-madamnya, diikutin. Pengen kawin, pokoknya diikutin itu. Pengen tidur sepuas-puasnya gitu. Pengen dablek keren ya, itu nafsu berarti. Membiarkan itu terjadi berarti dia ngikutin nafsunya. Makanya celaka orang begini.
Itu satu yang celaka, model orang itu. Yang kedua wa aqluhu, dan orang yang akalnya tadi dijadikan apa? Asiron, sebagai tawanan, sementara akal sehatnya mandek, ditekan, dimatikan, nggak dipakai, nalar sehatnya hilang, dikerangkan, nggak pernah mikir, goblok sudah gobloknya. Ai mamnu'an, artinya akal tadi mamnu'an, tercegah, terhalang. Min nahwi tafakkuri, seperti halnya berpikir. Jadi orang punya pikir, punya akal tapi nggak dipakai mikir, cukup pikirannya dangkal, jongkok, otaknya jongkok. Nah ini contoh, nanti celaka orang bilang gini. Min nahwi tafakkuri, misalnya seperti memikirkan, merenungkan fi ni'amillahi ta'ala, di dalam atau tentang kenikmatan-kenikmatan Allah, wa fi 'azamati, dan tentang keagungan-keagungan Allah Ta'ala. Nah, dari poin nasihat ini ada pelajaran banyak yang bisa kita ambil pada malam hari. Pertama, ada dua instrumen yang Allah titipkan pada diri manusia sebagai wujud penciptaan kita, adalah satu unsur akal dan kedua unsur nafsu. Dua unsur inilah nanti yang akan menentukan derajat manusia, status manusia, kualitas manusia. Kayak tadi dikatakan, derajat manusia mulia itu yang mampu menjadikan akalnya leading sebagai pemimpin, nafsunya ditekan. Nah itu kualitasnya di situ. Sebaliknya kualitas manusia ambruk kalau dia kebalik, akalnya dimatikan, nafsunya digedein. Nah, dua instrumen ini oleh Allah diciptakan sejak awal mula. Kalau kata ulama begini, ketika Allah menciptakan manusia itu, pertama, ini saya akan angkat teorinya daripada yang disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di atas Al-Aliyah. Kata beliau, ketika Allah menciptakan kita, ada 4 cetakan manusia. Cetakan yang menggambarkan karakter manusia yang berbeda. Cetakan pertama adalah sifat manusia, ya, karena ini kaitannya dengan mana yang dominan, akal atau nafsu. Nah, secara umum Allah menciptakan manusia dalam 4 klasifikasi. Pertama, manusia yang punya sifat karakter adalah karakter rububiyah. Manusia yang dalam dirinya melekat sifat ketuhanan, bukan manusia menjadi Tuhan, bukan. Apa arti sifat ketuhanan? Ya artinya manusia yang punya sifat suci seperti Allah, mewakili sifat-sifat Allah yang maha suci, yang gak sombong, karena yang sombong, pantas sombongannya Allah ya. Sifatnya suci, satu, dekat dengan Allah. Nah itu banyak para aulia Allah itu menempati posisi itu. Yang kedua ada sifat ubudiyah. Ubudiyah itu artinya gini, manusia yang memiliki sifat ketundukan kepada Allah. Misalnya orang rajin ibadah, itu ubudiyah namanya. Rajin ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Banyak manusia yang rajin ibadah, meskipun tidak, hatinya belum mencapai sifat ubudiyah. Karena banyak kan, makanya kita orang mau rajin sholat dia kan mestinya hatinya bening, ternyata belum. Rajin sholat dia masih rajin ngatain orang, baru rajin ibadah doang itu. Iya kan, mestinya yang rajin sholat hatinya bening lah. Kalau mau ngatain orang mikir gitu kira-kira. Nah, itu masih berarti masih baru level ubudiyah. Turun lagi ada namanya karakter hayawaniyah. Wujudnya manusia dikasih akal, dikasih nafsu, tapi kelakuannya lebih cenderung kayak hewan, hayawaniyah. Nah hewan kan ada dua, hewan yang biasa, jinak, dan ada hewan yang buas, binatang buas. Binatang liar. Nah ada manusia juga karakter kehewanannya muncul. Hewan yang tidak buas, contoh kambing misalnya. Kambing nih kan nggak buas tuh. Tapi kan namanya kambing, biar gak puas tetap kambing. Kambing itu kalau makan rumput itu kan gak pernah mikir rumput halal apa haram ya. Iya. Coba kita punya kambing di kandang, kita kasih
habis ngarit itu kita kasih 4 daun kan 5 kilo. Kenapa itu? Kita ambilin rumput tuannya. Coba kami lepas di kebun orang juga kurus tuh rumput. Dia nggak pernah mikir ini kebun punya siapa, yang penting hijau kan begitu ya. Lah kan ada manusia yang karakternya kayak gitu. Ketika nyari rezeki nggak pernah mikir halal haram. Duit sendiri ambil, duit orang diembatin gitu ya. Halal sikat, haram babat, remeng embat. Kan ada gitu. Nah, ini wujudnya manusia tapi karakter yang melekat dalam dirinya karakter hewan masih. Tapi hewan jinak masih cuma jinak doang tuh. Tapi sejinak-jinaknya hewan nggak ngerti hukum halal haram. Yang keempat ini yang paling parah dan naudzubillah, namanya karakter syaitoniyah. Wujudnya orang, kelakuannya kayak syaitan. Dan syaitan itu bahasa Arab syaitana. Nah, artinya syaitana itu panas, membakar. Jadi setan itu kerjaannya tuh manas-manasin orang, bakar ngompor-ngomporin orang, jorok-jorokin orang. Itu setan. Nah, sekarang kan ada orang nggak suka manas-manasin orang, berarti setan. Iya, ada orang ngomporin orang pada kelakuan setan, tapi ada nggak orang tukang ngomporin? Nah, provokator itu memang juga aja. Nah, memang wujudnya orang, tapi kelakuan yang dipakai karakter setannya, memprovokasi orang, membakar orang dengan fitnah caci makinya. Nah, dan 4 karakter ini adalah gambaran umum tentang karakter manusia yang di sini nanti kenapa ada 4 karakter? Karakter 4 ini sesungguhnya nanti akan dibilang ternyata yang menyebabkan menjadi rububiyah, ubudiyah, hayawani atau syaitoninya tergantung kepada bagaimana orang ini dengan akal dan nafsunya mana yang akan dominan dipakai. Kalau dipakai nafsunya gede nafsunya, ya jadi hayawani dan syaitoninya. Tapi kalau yang dipakai akalnya, dia akan jadi ubudiyah dan tertinggi akan rububiyah. Nah, ini 2 nanti. Makanya penjelasan dari makalah ini adalah karena kita akan membedah tentang akal dan nafsu. Tingkatan ubudiyah dan rububiyah itu hanya dicapai oleh orang yang menggunakan makalah ini pada segmen pertama. Liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Orang yang mampu memposisikan akalnya sebagai pemandu hidupnya, akal sehatnya, sedangkan dia mampu juga mengekang nafsunya, maka dia akan tampil sebagai manusia pada level kedua dan pertama, yaitu ubudiyah naik menjadi rububiyah. Nah, dalam kaitan ini ada rumus dan kuncinya. Jadi kuncinya di akal. Nah, ulama kemudian menegaskan ini, seperti tadi yang saya sampaikan di khutbah ini. Ulama mengatakan terkait dengan akal manusia, bagaimana tadi prosesnya. Meskipun orang sudah rame-rame berusaha untuk memberdayakan akalnya, tapi juga manusia ada yang gagal, ada yang berhasil. Kita sama belajar mengasah akal, tapi nggak semuanya pintar semua kan? Iya, saya punya murid 10 juga nggak pintar semua kan? Ada tingkatannya ya, gitu ya. Begitu. Nah, kata ulama dikatakan al-uqulu salatu mustawayatin. Akal manusia itu nanti memiliki 3 tingkatan. Ini menggambarkan 3 pencapaian manusia, gitu. 3 tingkatan, 3 pencapaian. Nah, nanti kita untuk ngaji diri, kita di tingkat mana sih selama ini mencoba menjadi orang yang bijak dengan akal kita? Ternyata pada level mana? Yang pertama kata ulama, uqulun saghiratun tatakallamu finnas. Uqulun saghiratun, akal yang levelnya masih kecil. Jadi porsi pemberdayaannya masih kecil, belum maksimal. Bahasa kasarnya adalah uqulun saghiratun, itu akal yang masih kerdil. Dipakai sih dipakai.
Uqulun saghiratun tatakallamu binnas. Akal manusia yang masih terjebak pada membicarakan orang lain. Jadi akalnya dipakai, tapi akalnya itu sibuk mikirin orang lain, sibuk mikirin atau sibuk ngomongin kesalahan orang, sibuk mencari kelemahan orang, sibuk mencari aib orang, ngulik-ngulik cacatnya orang. Makanya ada orang yang pikiran itu muter-muter, apa lihat orang yang sedot. Iya. Lah hari ini coba bapak saudara sekalian buka WA paslon 1, 2, 3 itu nggak ada baiknya, jelek semua kata paslon 01, 02, buka deh di grup 01 itu, jelek aja 02. Ini fakta. Bagus kok, Paslon 4 atau paslon 00. Iya, karena ada 01, 02, 03 kata catat pilih yang aman 00. Timbang ada. Iya ada. Kata paslon 02, 03 nggak ada bagus, muter-muter gitu. Orang sibuk nyari kesalahan Prabowo, kesalahan Ganjar, kesalahan Amin, dicari kesalahan. Makanya video yang dikirim itu nggak ada bener semua tuh, jelek semua. Kata saya akalnya terjebak pada pikirnya begini-begini. Itu namanya ukhulun saghirah. Saya belum pernah di grup 01 kirim video ngasih apresiasi 02 keren kegiatannya. Belum pernah saya. Belum pernah. Atau sebaliknya dari grup 02 posting video yang wah Ganjar itu memprogram keren daripada grup kita. Enggak ada. Jelek saja. Sibuk mencari kesalahan orang lain, pikirin orang lain. Kita pikir kalau akal sehat kira-kira pantas gak kira-kira kalau akal sehat? Ya kan nggak pantas. Cuma karena politik nggak pantas juga sih. Politik. Iya. Tenang boleh sementara aja terus bebas baikkan lagi. Ya jangan menghalalkan segala cara. Kalau bisa stop sekarang kenapa nggak now? Stop it. Karena ngomongin nanti sekarang yang akan datang tetap dosa kan. Mau alasan politik, mau alasan sosial, ngomongin orang nggak boleh kan? Nggak pernah boleh. Lu kan pakai kalsen, iya juga sih ya. Tapi kalau lagi syahwat politik berarti kena kecantol berarti yang menang syahwat di sini bukan akal, ya kan? Oh iya, pantesan akalnya kecil karena yang gede syahwat. Kita disebut uqulun saghiratun. Yang pinter kayak apa hari ini? Kena syahwat politik, hilang pinternya. Hilang bijaknya. Maka saya cuma komentarin grup doang sini kan. Emang begitu. Mudah-mudahan kita jangan ikut yang gitu. Makanya kan kita lagi belajar ngasah akal kita. Ya kalau ikut ya insya Allah larang pasti. Coba aja masuk grup 1, 2, 3 kalau nggak ikut-ikutan. Saya juga ikutan, paling lulus darah saya nggak pernah komen sekalipun. Saya ada di 3 grup. Keren saya. Di 01 saya relawan 01 ada itu. Nggak saya sebut. Relawan 02 ada grup Amin juga masuk saya. Saya hukum nggak ada yang benar itu. Ya nggak apa-apa, saya bisa ngomong begini karena saya ada di 3 grup. Oke. Dan saya nggak dalam konteks menyalahkan, mengingatkan. Oke. 1. Uqulun saghiratun tatakallamu binnas. Disebut uqulun saghiratun, akalnya kecil karena ketimpa sama syahwatnya yang gede. Ya, pasti kecil. Berbanding terbalik, orang yang gedein syahwatnya akan mengecilkan akalnya. Itu hukum terbalik. Yang kedua, uqulun mutawassitatun tatakallamu fil asya'. Level kedua akal manusia adalah uqulun mutawassitatun, akal yang level menengah. Sedang udah mulai rada-rada mending dari ini. Iya, sudah mulai nggak ngomongin orang. Kalau gitu ngomongin apa? Ngomongin monyet ya. Tapi tatakallamu fil asya', pikirannya sibuk ngomongin sesuatu yang materi. Memang orang ini nggak pernah ngatain orang, ngomongin orang, tapi memikirnya duit pikirin. Saya nggak baca amat ya. Gimana besok dari duit, gimana besok gede ini aset, gimana besok
Yang dipikirin adalah materi. Betul, dia sudah nggak mulai melakukan dosa tentang ngomongin orang, tapi akalnya mulai sibuk dengan materi dan materi. Nah, yang bikin termasuk bikin beras, terus bikin BLT gitu ya. Ini menengah, kenapa? Karena sudah mulai terhindar dari membicarakan orang. Yang di sana ada riba, ada namimah, ada fitnah dan seterusnya. Tapi dia terjebak pada materi. Ya. Makanya banyak orang kemudian tampil wujudnya manusia, tetapi kemudian dia menyibukkan dengan materi. Nah, akalnya dianggap menengah. Kenapa? Karena orang kalau sibuk dengan materi duniawi, hukumnya sama. Mikirin akhiratnya pasti juga kecil. Orang kalau mudah duit, taklimnya juga kadang-kadang jarang hadir pasti. Gak terpaham ya, iya. Bang, Bang, sengaja. Aku lagi ngurus proyek di Batam, iya. Di Batam 3 bulan ya, proyek ngaji 3 bulan pasti. Orang lagi mikirin duit. Ya kita nggak menyalahkan orang mungkin, tapi karena itulah hukum kesibukan tentang materi, ukhrawinya ya pasti mulai berantakan. Cari doang, ngaji kagak. Saya juga di sini ada pengajian, ya ada ngaji kagak lewatin doang. Nah, saya pernah ngobrol sama Mbak, rumusnya gimana Mbak? Majelis kita, ya kata Ahmad tuh ya, saya cuma nyambungin omongan. Pokoknya kalau majelis kita ramai, berarti lagi pada susah. Itu mamanya Bang. Tapi kalau majelis kita sepi, ada makmur berarti. Kalau orang susah kan akhirnya kelihatan dirinya kencang gitu lah susah. Itu hukum memang. Hukum mutawasithah. Manusia terjebak pikirannya itu ke alam materi. Tapi minimal sudah terhindar dari namanya memfitnah orang, ngomongin orang. Udah masih mendingan lah jatuh. Pancat dari Padang ngomong orang pergi ke Batam sana. Ngurusin proyek kan. Jadi nggak ngomongin orang tuh. Kayak kesana ketemu proyek berantem malah ya ngomongin orang lagi baik. Yang ketiga, ukhulun raqiyatun, akal yang sudah naik level atas, raqiyah, tinggi, luhur. Nah, sifatnya adalah tatakallamu fil afkar. Akal ini akan sibuk dengan pemikiran-pemikiran, bicara tentang wawasan, pengetahuan, tentang ilmu, tentang solusi dari sebuah masalah. Makanya orang-orang yang punya akal pikiran, akal rohiyah ini kecenderungannya senang ngaji, senang cari ilmu, senang cari penyelesaian masalah, bukan bikin masalah dong. Kalau bikin masalah tambah runyam lagi gitu. Nah, ini biasanya dimiliki oleh para ulama-ulama yang memang hari-hari itu sibuk dengan ilmu, ya, mendidik orang. Kita juga bisa menjadi punya ukhul ya, sepanjang dalam benak kita tidak lagi bicara tentang orang dan orang, tidak lagi hanya fokus pada dunia dan dunia, tapi mencari bekal ilmu. Karena kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Orang kalau pengen dunia juga pakai ilmu, pengen akhirat juga pakai ilmu. Nah, orang yang sibuk dengan ilmu dan ilmu, kok orang bisa tahu tawadhu, ada ilmunya. Kok ngerti syukur, ada ilmunya. Kok ngerti tidak sombong, ada ilmunya. Ini orang ngaji kata sombong iya gitu. Jadi sombong kata siapa kok sombong gitu. Diingetin malah gaharan dia kan. Enggak ngaji soalnya. Ini ketika kelompok tingkatan akal ini juga akan memberikan satu gambaran di mana posisi nafsu tadi. Orang yang akalnya rohiyah nyaris tak pernah gedein nafsunya karena dia sibuk dengan pikiran-pikiran positif. Tatakallamu fil afkar.
menyibukkan diri dengan berpikir ide, konsep, gagasan, ilmu yang manfaat, yang baik untuk dirinya maupun orang lain. Ya kalau udah mikir yang baik dan manfaatnya, nggak mungkin dia ngomongin orang. Yang ada memperhatikan nasib orang iya, tapi ngomongin tidak. Nah, makanya dalam hal ini orang yang akalnya rodiyah, artinya kesimpulannya, maka nafsunya pasti akan menjadi tertekan, akhirnya ngerem. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengingatkan kita inspirasi agar kita memberdayakan akal. Sesungguhnya teori ini adalah di saat yang bersama Allah itu ingin kita ini jangan gedein nafsu, tapi gedein akal kita. Karena kalau akal kita udah gede, nafsu kalah. Makanya Quran berapa kali menyinggung, afala taqilun, afala yatafakkarun, afala yubsirun, afala yatadabbarun, afala yaqulun, afala. Quran ingetin, afala taqilun, kata Allah, apa kamu gak mikir? Apa kalian taqil, tidak menggunakan akal kalian? Saya ingatkan, sighat yang dipakai Quran adalah fi'lu mudhari'in, kata kerja aktif yang bekerja terus menerus. Artinya akal itu harus dipakai secara aktif, jangan macet, jangan pasif, dipakai terus, diberdayakan terus, dikembangkan, diasah, diolah, diasah, dibina terus. Afala taqilun, afala yatafakkarun, apakah mereka tidak mau menggunakan alam pikirannya, terus yatafakkarun, terus berpikir yang baik, yang benar, yang baik, yang positif. Afala yubsirun, apakah mereka tidak pernah menggunakan pemahamannya dengan akal? Yubsir basira itu akal, bukan mata. Paham dengan akal. Afala yafqahun, apakah mereka tidak memahami dengan akalnya? Mudur terus. Itu merujuk pada akal. Allah ingatkan akal itu dipakai dong, jangan macam. Kalau bahasa orang tadi kagak mikir dulu ya. Gitu. Agar lu betul sih ya, kagak mikir. Lah Quran aja nyuruh pakai akal, kita mampetin. Kayaknya itu kata Quran. Satu sisi memang memberdayakan akal, mafhum mukhalafahnya adalah akal nafsu ditekan sebetulnya. Nanti ada dalil tentang nafsu tersendiri. Ini ngaji ini saya biasanya beda 4 seperempat. Harit dan Jakman. Nang bisa nganggur di satu ya. Itu dalil Quran sore jelas. Betapa Quran memberikan, ada 7 ayat paling tidak. Nanti silakan buka sendirilah. Saya baca aja aman. Dari sendiri nanti. Yang afala yaqilun, fala yatafakkarun. Itu ada surat Al-Hasyr ayat 18 tuh. La'allahum yatafakkarun. Banyak kewajiban. Oke. Memperhatikan tentang pentingnya pemberdayakan akal. Di mana kita tahu akal itu adalah satu instrumen yang Allah titipkan dengan fungsi untuk berpikir. Ya tadi kita kembali. Oh, aklul kamil, akal yang sempurna, yang kamil tadi, akal yang diberdayakan. Jadi makanya tadi yang nggak berdaya, jangan-jangan akalnya tinggal seperempat. Jangan-jangan tinggal setengah. Karena kata Quran begini, Allah katakan, Inna syarrad dawabi alladhina la ya'qilun. Inna syarrad dawabi 'inda Allahi alladhina la ya'qilun. Tuh, tegas Allah. Kalau ngerti maknanya ngepek kita. Inna syarrad dawabi, sesungguhnya seburuk-buruk binatang. Binatang lagi. Di sisi Allah siapa? Alladzina la ya'qilun. Tuh, manusia enggak pernah mikir. Jadi orang yang pernah menggunakan daya pikirnya itu disamakan dengan binatang yang paling buruk insya Allah. Kira-kira binatang paling buruk apa ya? Ayo bingung nyebutnya, maksudnya kita mau disamakan, nggak mau kan kita? Ya kira-kira gitu. Manusia nggak pernah menggunakan daya pikirnya secara maksimal, ya tafakkar, bekerja. Itu diumpamakan syarrud dawab.
buruk-buruknya binatang. Kalau kambing nggak mikir, kambing nggak mikir, ngapain kambing suruh mikir? Tapi orang nggak mikir, mendingan kambing. Nah, mengingat betapa akal itu penting sebagai instrumen alat berpikir. Kenapa? Benarnya kita salah atau baiknya juga tergantung seberapa kuat akal pikiran kita dipakai untuk mencerna mana yang baik mana yang buruk. Hidup kita makanya dalam rumus tentang teori psikologi manusia, akal itu menempati porsi tertinggi karena akal pikiran manusia akan menentukan jati diri manusia. Akal pikiran yang baik, yang bening akan melahirkan sifat yang baik, sifat yang bagus. Akal pikiran yang butek melahirkan kelakuan yang butek dan buruk, amal ngeselin. Pasti itu. Itulah, ternyata ini akan menunjukkan sifat manusia. Akal yang baik, akal yang waras, normal, akan melahirkan manusia yang normal, yang baik. Akal yang konslet melahirkan manusia dengan kelakuan yang konslet. Oh, berarti penting. Makanya kata ulama, pentingnya akal sebagai alat pikir yang akan menentukan kita ini baik atau tidak, bukan dari nafsu tapi dari akal. Maka di dalam konsep tasawuf, karena kita ngaji jasman, di dalam tasawuf itu ada pembahasan khusus tentang al-fikr, merenung. Sampai-sampai kalau kita buka misalnya di kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Habib Abdullah bin Ali bin Haddad Al-Abdul Syafi'i, beliau katakan ini sesuatu yang sesungguhnya kalau dipikir-pikir juga mumet kita. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Anak keren, anak artinya. Wow, iya. Tahu harga. Iya. Tafakkuru sa'atin, jadi merenung, menggunakan daya pikir, memberdayakan alam pikir kita. Sa'atin, sekejap saja, sejenak saja. Apalagi sampai berjam-jam. Itu khairun, lebih baik min ibadati sanatim, daripada ibadah sunnah yang dikerjakan setahun. Pak Nov rajin tiap sholat malam hampir setahun full nggak pernah berhenti, tapi nggak pernah mikir gitu. Masih mending jantung yang nggak pernah sholat malam tapi mikir terus. Setuju ya. Nah, tapi kemudian yang dikatakan jadi berpikir, tafakkur, menggunakan alam pikirnya walaupun sesaat itu lebih baik dari ibadah setahun, ibadah sunnah tapi bukan ibadah wajib. Itu maknanya berpikir yang positif, yang baik, yang benar. Sebab ada orang yang berpikir berjam-jam ngelamun, kayaknya mikir gitu, cuma khayal gitu. Ya nggak ada baik-baiknya aja itu mah. Mendingan qiyamul lail daripada ngelamun 1 jam. Parah sobat jeruk. Maksudnya orang tafakkur yang punya dampak positif, dia baik benar, maslahat untuk dirinya dan untuk orang banyak. Itu keren. Sekarang perbandingannya, Pak Nob dia mulai tahajud, bagus. Pahalanya buat siapa? Buat diri sendiri kan. Gak ada urusan sama tetangga kelaparan kan. Orang tahajud buat nambahin pahala kamu. Sekarang orang qiyamul lail, masya Allah, gak pernah mikir tetangga kelaparan, tapi mati nggak mikirin dia. Masih mending orang nolongin ngap-ngapan ke rumah sakit, biarpun gak qiyamul lail, jadi dah yang penting saya nolong orang ke rumah sakit karena dia mikir daripada mati terbengkalai. Itu afdol. Jadi berpikir yang memberikan dampak manfaat buat orang banyak, itu ternyata khairun min ibadati sanati. Bukan daripada gua sholat qiyamul dan gua pikir beda. Bukan. Pikir yang benar. Ini kata ulama. Lebih kuat lagi kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. La ibadata tafakkur. Gak ada model ibadah yang fadilahnya lebih hebat atau sehebat tafakkur, merenung. Tafakkur itu kenapa? Kalau orang sedekah
Dia perlu mengeluarkan kocek bagi orang bisa-bisa habisin duit nyari kantong. Harus nahan rata-rata beli kan ada nahan ya. Habis itu ya. Ada pergolakan batin. Kalau orang bekerja bantuin orang lain, dia mungkin perlu mencurahkan tenaganya sampai ngos-ngosan sampai keringetan gitu ya, sampai mati. Pahalanya, ya tafakur ini nggak kudu ngeluarin duit, nggak kudu ngeluarin tenaga sampai keringetan, cukup duduk merenung saja, nggak keluar duit, nggak keluar capek, merenung aja begini. Tapi kok punya pahala, kan hebat banget itu, nggak ngapa-ngapain dapat pahala. Yang penting bukan merenung menghayal tadi. Ulama kita dulu itu kerjaannya tafakur. Lomba Hashim bikin NU itu dari hasil apa? Bukan aja bikin sono kemari, tapi tafakur. Ya Rabbana, saya pengen Indonesia ini nanti jangan sampai jadi negara yang jauh dari agama, jangan sampai nasionalis tidak berbasis agama, jangan sampai negara ini tidak kenal Tuhan. Maka belum bikin Nahdlatul Ulama. 1926 kita lahir 45 RI, Mbah Hashim sudah membuat sebuah fondasi yang namanya Nahdlatul Ulama, dengan jargonnya nanti hubbul waton minal iman. Apa hubbul waton minal iman? Cinta tanah air sebagian daripada iman. Cinta tanah air itu simbol nasionalisme, tapi nasionalisme yang berbasis pada ketuhanan, maka minal iman. Ingin negara ini berdiri dengan nasionalisme yang kokoh, tapi tidak boleh jauh dari keimanan, tidak boleh jadi negara sekuler. Itu hasil Mbah Hashim tafakur itu. Hasilnya kayak sekarang, bayangkan. Ini ngaji begini kan berkah NU ini. Ucapan dari NU. Tuh kan manfaatnya dirasakan oleh kita umat-umat generasi berikut. Itu hasil tafakur Mbah Hashim. Betapa nggak hebat ibadah beliau tafakurnya. Iya, ulama dulu yang tafakurnya menghasilkan karya produktif untuk umat. Ya, kalau kita paling bantu tafakur itu hasilnya ya Pajero, karo, 3 liter. Dan Imam Ali mengatakan itu, la ibadata katafakkuri. Terus sebagai pelengkap misalnya, sebelum kita bicara nafsu, ini baru akal loh ya, jam 2 akal. Tahu sekarang jadwal. Saya kalau ngaji jadwal di Jawa itu sampai subuh emang. Makanya saya jarang pulang. Bisa libur mana? Gerak jalan ibadah. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad Al-Hadrami Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau katakan begini, wa'alam anna salahat dunya wad din mawqufun ala sihhatit tafakkur. Nah, ini penting. Ketahuilah saudara-saudaraku, kata beliau, anna salahat dunya wad din, bahwa baiknya dunia dan baiknya agama. Artinya dunia akan tegak dengan baik, enggak carut marut, enggak kalang kabut, enggak huru hara, enggak gunjang ganjing. Watin, agama juga akan tegak berdiri dengan baik, gak compang camping. Ada umat ngaku muslim sholat kan, gak compang camping namanya. Nah, dunia akan berdiri dengan tegak baik, agama berdiri dengan baik. Itu mauqufun, tergantung pada apa? Ala sihhatit tafakkur, pada sehatnya manusia mikir. Artinya pada akal-akal sehat manusia. Jadi manusia kalau akalnya sehat, dunia ini nggak perlu ada kerusuhan, orang sehat semua akalnya. Nggak mungkin orang saling caci maki dan fitnah memfitnah. Wong akalnya sehat kok. Coba kalau sehat semua, adem. Tapi nggak rame kali ya. Nggak lucu. Justru itu kalau sehat semua nggak rame. Ya, politik kalau sehat semua nggak ada ramenya politik. Coba orang semua gitu ya. Yang digoreng. Nggak ada yang digoreng-goreng gitu. Tapi itu teorinya. Dunia ini akan tenang saja, baik-baik saja. Kalau akal manusia pada sehat, yang bikin rusuh kan akalnya pada konsep. Satu, agama kita juga akan benar kok. Akan izul Islam wal muslimin. Kalau orang Islamnya juga akalnya pada sehat. Agama dijalankan dengan baik, benar, jangan disepele-sepelein gitu ya.
Baru kita masuk pada itu tentang kapasitas akal manusia yang dibutuhkan. Nah, sekarang baru masuk segmen nafsu. Segmen nafsu sama itu perbandingannya cocok. Nafsu itu juga sama. Ketika Allah titipkan dalam diri manusia itu ada akal, Allah titipkan bersama dengan itu pula adalah kembali kepada nafsu yang punya peran besar di dalam menentukan karakter manusia seperti halnya akal. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mencoba mengidentifikasikan tingkatan-tingkatan nafsu. Itu nanti silakan dibuka di kitabnya. Kalau kita orang Jerman buka di kitab Al-Fuyudat Ar-Rabbaniyah. Ada juga di Sirul Asrar, tapi Sirul Asrar nggak ada skemanya, nggak ada grafik detail. Tapi kalau di Al-Fuyudat Ar-Rabbaniyah kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengklasifikasikan 7 jenis nafsu manusia. Malam ini nanti kita ketahuan kita ini di posisi mana nih? Catat. Iya. Saya ingat ya. Luar biasa. Pakai akal berarti, akalnya jalan berarti. Yang pertama, seperti dikatakan di dalam surah Yunus, bisa inna nafsa la'ammaratun bisu'. Bahwa nafsu itu punya karakter dasar ammaratun bisu'. Ini yang pertama. Nafsu pertama namanya nafsu al-ammaratu bisu'. Nafsu yang punya karakter sifat mendorong manusia pada keburukan. Itu nafsu jelas. Jangankan kita orang awam, Ustaz aja masih punya nafsu ammaratu bisu'. Kiai juga masih ada yang ammaratu bisu'. Banyak itu. Ya kan itu menangnya nafsu di situ. Enggak pandang pun. Banyak tadi deh sama nafsu deh. Kita nggak apa-apa Ki. Ya jangan enggak apa-apa. Nawar lagi. Kita sama kambing jadinya deh. Jangan mau juga sama kambing kita. Ya. Nafsu amarah bisu itu menurut Tuhan saya ada karakter menonjol. Jadi nafsu yang mendorong kepada keburukan. Semua jenis keburukan. Apa contoh? Takabur. Orang kalau dalam dirinya masih senang sombong, ngabul, lu gua. Nah itu udah nafsu amarah bisu. Yang baca macam-macam. PRT mau apa-apa nih? Contoh yang lain, al-bukhlu. Apa pun pelit, untuk kasihan. Orang yang korek dengan 17 setan itu pasti nafsunya masih amarah bisu. Dan kan pelit bukan cuma orang punya kita ya. Ustaz juga ada yang pelit kan? Iya. Kiai juga ada yang pelit. Punya ada. Ya namanya karena nafsu itu nggak pandang bulu bersemayam di tubuh siapapun. Karena itu ujian buat manusia memang. Kecuali para nabi dan aulia kalau sudah nggak punya. Karena nanti mereka ada di nafsu paling tinggi. Ada nanti namanya nafsu kabil. Oke. Yang kedua, nafsu yang namanya al-mulhimah. Maaf, bukan mulhimah. Nafsu al-lawamah. Nafsu yang punya kecenderungan mencela dan mengintimidasi orang untuk tidak berbuat apa-apa. Makanya contoh nafsu lawamah itu gini, tukang males. Aji bang, males. Wah udah nafsunya lawamah itu. Males, gablek itu nafsunya lawamah. Makanya itu ngaji wayah ini pengamalan berapa jalan dulu. Itu nafsu lawamah tuh orang ngaji kata-katain. Jangan terlalu nanti ngaji jam segini mah. Nah itu nafsu kita. Nafsu lawamah. Yang ketiga baru tuh nafsul mulhimah, sudah mulai ada perbaikan. Orang yang mampu memberdayakan akalnya secara pelan-pelan, nanti dia bisa sampai pada tahap ketiga, nafsul mulhimah. Apa nafsul mulhimah? Nafsu yang sudah mulai menginspirasi orang untuk berbuat baik walaupun masih sesekali. Kan ada orang yang baiknya kadang-kadang doang kan. Pelit banget tapi kadang-kadang baik. Nah itu berarti ada dalam dirinya nafsul mulhimahnya bekerja. Orang yang biasanya jarang sholat, tuh pengen sholat ya, itu ada nafsu mulhimahnya, karena ada dorongan nafsu, dorongan yang timbul dari dasar nafsu, tapi untuk hal yang baik. Tapi masih kadang-kadang belum full ngaji gitu ya. Lama udah ngaji itu pre 6 bulan sekali ngaji gitu ya. Ada tuh nafsu mulhimahnya, ngaji sekali pre-nya 3 bulan itu. Nah, Itu masuk surga. Ya mudah-mudahan. Kalau masih ngaji sama masuk surga. Kapan tahu masuknya? Mungkin masuk surga. Goreng dibakar belum wayang. Masuk surga. Mati coba. Nah,
naik lagi, kemudian orang, nah ini tergantung, jadi mulai dari pertama ya, 1, 2, 3 sampai 5. Kenapa bisa? Akan naik lagi, tapi syaratnya akalnya dikencengin. Kalau akal makin dikuatin, nanti naik tuh, nafsu menjadi nafsul. Yang keempat ada al-mutmainnah, nafsu yang punya sifat tenang, jadi mulai tenang, gak usah berisi. Sudah mulai ngajinya rajin, ibadahnya rajin, bukan kadang-kadang, udah mulai tenang tuh, mutmainnah. Ya tapi syaratnya itu mencapai level mutmainnah itu kalau dia mampu meredam nafsu yang dableknya tadi, nafsu sombongnya tadi, nafsu yang masih berantakan tadi, al-mutmainnah. Nah di level ini artinya pergi lagi ya. Di sinilah baru ada garansi kalau mutmainnah itu masuk surga nanti. Kenapa? Kan ada ayat dari surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuh dipanggil sama Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu tidak ada panggilan masuk surga kalau sudah level mutmainnah. Kenapa yang mau ibadahnya udah mulai rajin kok ya pantas kan ngarepin surga ya. Ngaji masih belang bentong, ibadah belang bentong ngarepin surga. Ya enggak apa-apa dah ngarepin. Itu yang keempat. Sudah mulai level middle tengah. Ini akan tergantung lagi tadi hubungannya dengan akal, bagaimana cara orang mengolah akalnya. Makin kuat kencang dia memberdayakan akalnya, naik lagi pada nafsu yang kelima. An-nafsu ar-radiyah. Nafsu yang mulai sudah melapangkan dirinya. Orang yang sudah mulai mempunyai sifat lapang dada. Contoh dikasih rezeki sedikit, alhamdulillah. Mana berarti kan? Kasih banyak tambah alhamdulillah. Sudah ada mulai lapang. Sebab ada orang nafsunya mutmainnah tapi lapang dadanya belum. Kenapa bang? Buat madang ini susah lah. Masih belum redo aja udah. Masih kurang. Makanya banyak orang rajin ibadah, sebenarnya masih kurang redo. Belum dia berarti mutmainnah bang. Naik lagi. Begitu akal diberdayakan semakin maksimal, naik lagi nafsu yang keenam. Namanya nafsul mardiyah, an-nafsu al-mardiyah. Nafsu yang sudah mendapatkan siraman ridho dari Allah, dari arah atas. Kalau radiyah dari bawah, dari kitanya sudah mulai belajar naik. Kalau sudah mardiyah sudah dari Allah. Maka apapun kehendak manusia kalau sudah mardiyah diri dari Allah gampang. Nggak punya duit suruh sedekah, emang Allah sudah ridhoin, gampang ada jalannya gitu. Pengamal kayak sekarang mau suruh ngaji nggak usah disuruh, belajar berangkatnya ngaji gitu. Allah sudah ridho dengan langkah kita, nggak ada yang menghalangi. Tak pernah pakai alasan untuk tidak ngaji. Sudah mardiyah, Allah sudah kasih bimbingan. Baru kemudian kata Tuan Syekh, nah orang yang mampu memberdayakannya secara kafir, maka nafsunya juga an-nafsul kafir, nafsu yang sempurna. Apa nafsu sempurna? Nafsu yang melampaui 6 tingkatan nafsu tadi. Amarah bisu lewat. Apalagi tadi lawamah lewat, mulhimah sudah mulai dipakai, mutmainnah mulai dikencengin, kemudian radiyah, mardiyah sudah. Maka inilah derajat manusia yang tertinggi adalah manusia yang memiliki nafsu al-kamil atau al-kamilah, sama dengan namanya al-uqul ar-raqiyah, al-uqul al-kamil. Susah banget deretannya. Nah, berarti secara teorinya apa? Hukum antara akal dan nafsu adalah hukum berbanding terbalik. Semakin kuat kita memberdayakan akal kita, semakin lemah nafsu kita. Kemudian tingkatan kita semakin naik sesuai dengan akal kita. Jadi mulianya manusia atau bobot dan nilai manusia akan ditentukan seberapa kuat manusia itu memberdayakan akal. Maka muncullah makalah ini. Sungguh beruntung dia akan mendapatkan kebaikan yang melimpah dari Allah. Orang yang mampu menjadikan akalnya sebagai penggawa hidupnya, panglima hidupnya, pembimbing jalan hidupnya, dan dia mampu meredam seluruh unsur hawa nafsunya. Itu adalah
saripati dari teori-teori tadi muncul dalam bentuk makalah yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sebagai penutup, kata guys saya orang aja. Bapak aja udah lepas. Kita simak kisah yang luar biasa ada di dalam kitab. Nanti silakan dibuka. Ya kita biar sekali buka kitab deh. Iya sih. Di rumah ya. Ada satu kitab namanya Zadul Murabbi karya Imam Khalid Ibrahim Khalid. Atau juga kita pakai kitab klasik lagi Hasyiatul Bujairami. Hasyiatul Bujairami ala Khatib Asy-Syafi'i. Kalau yang ngaji pesantren tahu kitabnya, tapi kalau usah ngaji pesantren udah tua. Coba cari kitabnya aja. Bahasa Arab semua itu. Ada kisah tentang imam besar kita, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini kisah bagaimana beliau menjadi sebuah inspirasi bagi seluruh umat manusia tentang pentingnya memberdayakan. Karena suatu ketika Imam Syafi'i itu datang berkunjung ke murid kekasihnya Imam Ahmad bin Hanbal sekaligus nginep. Wah, sama teman-teman guru datang ke muridnya kan luar biasa itu, nginep saja belum pernah nginep di tempat jadi dia. Nggak diundang. Sendiri sekarang gitu. Belum Imam Ahmad sebelum. Tapi lebih senang lagi putri Imam Ahmad. Kenapa? Karena selama ini jadi putri Imam Ahmad itu cerita Imam Ahmad. Nah, apa itu punya guru luar biasa Masya Allah. Gimana Bu? Ilmunya mutabahir, ibadahnya nggak ada ngalahin, apa aja kalah. Terus zuhudnya luar biasa gitu, orang sederhana banget, kagak punya apa-apa bisa. Gak punya Pajero lagi ya. Yang belum ada Pajero tapi ya. Enggak, orangnya zuhud betul, bukan kemaru kayak orang lain. Alimnya Masya Allah, ibadahnya mbak, karyanya luar biasa. Nah putrinya ini mengakui beli barang, belum pernah ketemu tuh putrinya. Datang itu Imam Syafi'i ke rumahnya, Allah. Wah ditempel sama putrinya Muhammad. Oh, untuk kita Imam Syafi'i, alhamdulillah. Suatu begitu waktu malam ada jamuan makan. Wah tuan putrinya Imam Ahmad yang jual masak sekolah maju. Bisa juga. Enggak, Tuan Imam Syafi'i ini datang kami seadanya. Wah Imam Syafi'i luar biasa. Dijamu di rumah murid itu makan selahap-lahapnya. Nambah. Nah disinilah baru terkaget-kaget. Akalnya putri Imam Ahmad ini gak nyambung. Ini guru yang dipuja-puja ayah saya, makanya rakus bener. Guru model. Katanya zuhud, makan kemaruk banget, kayak orang kelaparan. Dalam hati mikir dia, mulai dah pakai akal pikiran dia. Guru yang dipuja ayah saya tuh gini. Udah dia. Belum terjawab pikiran yang nggak nyambung tadi, tengah malam waktunya istirahat dia ngintip. Itulah tadi orang yang akalnya masih sibuk mikirin orang. Iya, Imam Syafi'i jadi intip. Nah, Imam Syafi'i itu padahal apa ayat itu Masya Allah yang lahir udah betul pikiran Imam Ahmad sampai subuh Masya Allah. Tapi gurunya Imam Syafi'i tiduran doang, berbaring. Kata putrinya, guru model. Ayahku aja muridnya bangun, dia mulai begini, baca Quran habis. Lu gurunya malah geletak tiduran ya. Dalam pikiran putrinya Imam Ahmad, nggak nyambung. Saking detilnya dia ngintip, Imam Syafi'i bangun sholat subuh diintip. Tuan Imam Syafi'i sholat subuh nggak pakai wudu. Imam model apa? Masa sholat nggak pakai wudu? Otaknya muter-muter, sibuk mikirin Imam Syafi'i, dia nggak nyambung. Akhirnya ngomong, kayaknya sholat subuh ayah, atau ada apa nak? Ayah, saya mau nanya, apa benar Imam Syafi'i guru ayah anda yang ayah anda puja-puja itu ayah Pak? Iya. Oh, nggak percaya saya. Kenapa? Semalam itu ayah lihat nggak? Waktu kita kasih jamuan makan, terus kemana? Lu itu guru ayah itu makan rakus banget, habis itu. Saya juga heran kan.
Ayah juga belum pernah lihat Imam Syafi'i makan kayak begini. Ya, Imam Ahmad kan selalu nemenin Imam Syafi'i. Ayah juga belum pernah lihat. Heran juga. Kok Imam Syafi'i jadi begitu? Ada lagi? Ada ya. Malam-malam kan ayah bangun. Iya. Ayah kan sholat sunat yang mulai zikir panjang banget. Habis subuh iya. Terus masa guru ayah tiduran boleh ramai di kamar gak apa-apa. Masa guru begitu? Masa sih? Iya ya saya lihatin orang saya ngintip. Tuh, akalnya sih ngintipin orang kan. Terus yang anehnya lagi ayah, itu Imam Syafi'i bangun-bangun main sholat baik gak pakai wudu. Emang ada batas sholat tanpa wudu ayah? Bingung lagi Imam Ahmad. Udah daripada lah Imam Ahmad orang alim, gak mungkin otaknya berputar-putar kayak anaknya kan, dengan segala prasangka kan, gak mungkin Imam Ahmad. Pagi-pagi duduklah sama Imam Syafi'i. Maaf Tuan Guru, ada apa Ahmad? Maaf, putri saya nanya semalam, saya nggak berani jawab. Apa? Ini Tuan Guru, putri saya kan lihat Tuan Guru itu waktu makan malam tadi itu katanya makannya rakus. Apa boleh dimakan sampai apa? Ya betul. Kenapa Tuan Guru? Kan saya juga nggak pernah lihat Anda itu makan kayak model tadi malam. Oh itu toh yang jadi pikiran anak. Gini. Aku itu kan percaya kalau kamu itu orang mulia, pasti makanan yang disajikan itu halal. Nah kata Rasulullah, makanan ta'amul karimi dawaun wa ta'amul bakhili daun. Kata Rasulullah, makanan orang mulia itu yang disajikan untuk kamu akan jadi obat. Lo aku yakin kamu kan orang mulia, pasti makanan itu super halal. Makanya aku makan sebanyak-banyaknya, bukan untuk menyanyi perutku, bukan untuk memperturutkan nafsu ini, tapi karena ingin menjadikan obat hatiku. Aku mungkin kadang-kadang masih ada sungguh. Makanannya menjadi obat, bukan untuk kepentingan perutku. Ya Allah, obat itu. Wa ta'amul bakhil daun. Sedangkan makanannya orang bakhil, tadi orang bakhil. Kalau disajikan buat jamu tamu itu jadi petaka penyakit tamunya. Jadi makan orang bakhil itu kalau dimakan jadi penyakit tamunya. Hati-hati kalau datang orang pelit. Gak pun ada kacang sepiring jangan dicomot. Takut jadi penyakit. Maka kita nggak tahu dia pelit apa enggak ya. Tapi itu teori. Rumus. Ta'amul bakhil daun. Oh maaf dulu. Ini ada nyambung gitu kan. Nah terus yang tadi main Tuan Guru nggak pernah Qiyamul Lail, pada seumur saya jadi murid, saya belum pernah Tuan Guru ninggalin Qiyamul Lail. Oh itu toh, gini. Semalam itu, kenapa aku ke tempat, kalau bahasa kita, aku itu healing sebetulnya. Kenapa healing? Aku itu punya banyak pertanyaan masalah dari umat. Hukum ini, hukum banyak kan. Aku kalau di majelis itu tak pecahkan, nanti datang lagi tamu, tanya lagi. Sementara persoalannya belum kujawab, nanti datang lagi tamu, lah kapan aku jawabnya? Makanya aku healing ke tempatmu, di kamar mulah tadi malam panjang orang mikirin bagaimana cara memecahkan masalah ini, masalah itu, masalah itu. Sampai aku kelupaan nggak Qiyamul Lail. Tahu-tahu subuh aja nggak terasa. Oh, mikirin umat. Nggak sempet tahajud kayak Pak Novian. Bukan mikirin Pajero loh ya, mikirin umat. Itu bedanya, bukan mikirin bakso, bukan mikirin umat sampai nggak sempet Qiyamul Lail. Makanya dikatakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sa'atin. Dia mikirin umat, nggak Qiyamul Lail nggak masalah mikirin umat. Tapi jangan coba-coba mikirin Pajero nggak Qiyamul Lail. Nah, oh itu ya. Ampura tuh. Terus tadi malam kata putri saya, Tuan Guru waktu sholat juga ngambil dari. Oh itu. Gini, aku kan waktu sholat isya belum batal. Aku tafakur semalam karena aku nggak tidur. Tahu subuh, nggak aku yakinnya wudhu gue nggak batal. Karena aku wudhu lagi, aku langsung sholat subuh. Oh iya. Kan memang orang kalau nggak batal nggak wudhu, kecuali tidurnya nonggeng gitu ya, tetap nggak ketiduran gitu ya. Beliau kan tidak tidur, tidak ngiler lagi kan.
Dan mutamak itu duduknya begini, nggak mulai begini. Kalau begini pimpinan tertutup nggak berasa. Itu hukum fikih. Luar biasa. Tuh kisah semalam beliau nggak qiyamul lail karena tafakkur sa'atin di ajril ummah. Makanya apa kata Imam Ahmad? Nah makanya anak kubur gini. Annalladzi 'amilahu Syafi'i hadhihi lailata wa huwa qa'im wa huwa na'imun afdalu mimma 'amiltuhu wa ana qa'imun. Kata Imam Ahmad. Makanya apa yang semalam dilakukan Tuan Imam Syafi'i sambil rebahan kayak orang tidur itu lebih baik daripada yang aku kerjakan tadi malam sambil berdiri. Kelihatannya berdiri mulai, tapi berbaringnya Imam Syafi'i jauh lebih baik daripada qiyamul lail. Kenapa? Lu qiyamul lailnya Imam Ahmad kan nyari pahala buat dirinya kan. Imam Syafi'i mikirin umatnya. Beliau kata, annalladzi 'amilahu al-Imam Syafi'i hadhihi lailata wa huwa na'imun afdalu mimma 'amiltuhu wa ana qa'imun. Luar biasa. Makalah ini bagian. Apa teh? Insyaallah sih. Enggak saya ingat-ingat ya. Itu menggambarkan hebatnya tafakkur. Akal dipakai itu ternyata betul kata Imam Ali. La ibadah tafakkur. Tafakkur sa'atan afdal atau khairun min ibadah. Itu ditunjukkan oleh Imam Syafi'i. Betapa hebatnya. Sampai tiduran mikirin umat. Kita tiduran baru-baru mikirin umat. Jadi kesimpulannya kembali kepada makhluk ini yang dimana orang tadi betapa luar biasa beruntung yang akan didapat oleh kita orang yang mau menjadikan akal pikiran kita sehat berpikir dengan baik dan benar untuk kemaslahatan diri kita maupun orang lain daripada mengejar ibadah-ibadah sunnah yang belum buku kejarannya ya kalau ikhlas kalau kagak yang belum tentu juga dia akan berdampak pada orang lain. Artinya lebih keren lagi kalau kita ya belajar mikir untuk orang banyak dan juga meningkatkan qiyamul lail itu keren. Jangan qiyamul lail kagak mikir kagak. Itu bila wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna فاتور علينا توبة تنزل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نرضى بكل سل صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه حين نقصص به والحمد لله بالبعد والثناء والحمد لله بالبعد والثناء وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم اللهم تحولنا وذريتنا من أهل العلم والخير لا تجعلنا وإياهم من الشر والضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هداني الله وإياكم ونعم بكم والله الموفق إلى قوم الطريق
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum